teman-teman saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama bagaimana menganalisis sebuah frasa, gatra, dan klausa dalam sebuah kalimat berita yang berjudul Debat Pilkada Jadi Ajang Janji Politik oleh Muhammad Diki Pradita pada koran Solo Pos. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Anissa Latifah Ismi dengan NIM akhir 08, lalu ada rekan saya Rintan Hovifah Anggraini dengan NIM akhir 66, lalu saya sendiri Siti Putri Lestari dengan NIM akhir 76. Lalu yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gatra. Menurut Sulaga 9982, gatra adalah kata atau kelompok kata yang mendukung suatu kalimat. Lalu, ahli bahasa ini mengatakan gatra adalah bagian atau kata atau frasa yang mempunyai fungsi dalam kalimat. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Lalu, pola gatra itu ada subjek, predikat, objek, dan subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu berikutnya ada jenis-jenis gatra. Yang pertama ada gatra subjek, yang kedua ada gatra predikat, dan yang ketiga ada gatra objek. Pada gatra subjek adalah panggalan kalimat yang dapat berwujud kata dan dapat pula berwujud kelompok kata yang dapat menduduki fungsi subjek dalam kalimat. Lalu pada gatra predikat adalah panggalan kalimat yang dapat berwujud kata atau kelompok kata yang mendukung ide pokok yang menerangkan dan menduduki fungsi sintaksis predikat. Lalu pada gatra objek adalah panggalan kalimat yang berupa kata atau kalimat kata yang dapat menduduki fungsi sintaksis objek. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berwujud kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang memiliki potensi menjadi kalimat. Menurut Verhaar 9996 menjelaskan bahwa klausa terdiri atas sebuah verba dan frasa verbal yang disertai dengan satu konstituen atau lebih yang secara sintaksis berhubungan dengan verba tersebut. Pada pola struktur klausa memiliki beberapa pola struktur. Yang pertama ada subjek dan predikat, lalu ada subjek, predikat, objek, lalu ada subjek, predikat, dan pelengkap, lalu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, lalu ada subjek, predikat, keterangan, dan yang terakhir subjek, predikat, objek, keterangan. Dan yang terakhir ada frasa. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri lebih dari satu kata dan tidak melampaui batas fungsi. Menurut Zainal Arifin, frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau bukan klausa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Latifah Ismi. Kepada Anissa Latifah Ismi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis kalimat pertama. Yang pertama kini klausa. Analisis kalimat ini yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Wonogiri Satyagraha sebagai gatra subjek mengatakan sebagai gatra predikat, debat Pilkada Wonogiri 2024 dapat menjadi momen bagi konstituen untuk menilai program apa yang ditawarkan pasangan calon kepada masyarakat sebagai gatra objek. Nah, karena pada gatra objek ini dapat dianalisis lebih lanjut, maka kalimat ini merupakan klausa pertama. Lalu, pada klausa kedua adalah bagian gatra objek dengan analisisnya sebagai berikut. Debat Pilkada 2024 sebagai gatra subjek dapat menjadi sebagai gatra predikat, momen bagi konstituen sebagai gatra pelengkap untuk menilai program apa yang ditawarkan pasangan calon kepada masyarakat sebagai gatra keterangan tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama, klausa ini ada di bagian kalimat dan klausa kedua adalah bagian dari kalimat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gatra. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalimat tersebut memiliki dua klausa, maka analisisnya pun sama seperti apa yang saya sampaikan pada bagian klausa. Namun, agar lebih jelas lagi, maka analisis gatranya adalah sebagai berikut. Pada klausa pertama, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Wonogiri Satyagraha sebagai gatra subjek mengatakan sebagai gatra predikat, debat Pilkada Wonogiri 2024 dapat menjadi momen bagi konstituen untuk menilai program apa yang ditawarkan pasangan calon kepada masyarakat sebagai gatra objek.
Nah, selanjutnya pada klausa kedua, debat pilkada 2024 sebagai gatra subjek dapat menjadi sebagai gatra predikat, momen bagi konstituen sebagai gatra pelengkap, untuk menilai program apa yang ditawarkan pasangan calon kepada masyarakat sebagai gatra keterangan tujuan. Selanjutnya, kini saya akan menjelaskan mengenai analisis frasa. Pertama, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wonogiri Satyagraha sebagai frasa nominal. 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wonogiri sebagai frasa nominal. 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai frasa nominal. 4. Komisi Pemilihan Umum sebagai frasa nominal. Kelima, debat Pilkada Wonogiri 2024 sebagai frasa nominal. Keenam, debat Pilkada Wonogiri sebagai frasa nominal. Ketujuh, debat Pilkada sebagai frasa nominal. Kedelapan, dapat menjadi momen sebagai frasa verbal. Kesembilan, bagi konstituen sebagai frasa preposisional. Kesepuluh, menilai program sebagai frasa verbal. Kesebelas, yang ditawarkan pasangan calon sebagai frasa konjungsional. Yang ke-12, pasangan calon sebagai frasa nominal. Yang ke-13 yang ditawarkan sebagai konjungsional. Ke-14 kepada masyarakat sebagai frasa preposisional. Baik, terima kasih Anissa. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rintan Hovifah Anggraini. Kepada Rintan, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis klausa pada kalimat yang kedua, yaitu Satyagraha mengatakan simulasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Analisisnya sebagai berikut. Satyagraha sebagai gatra subjek mengatakan sebagai gatra predikat, simulasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai gatra objek. Jadi pada klausa pertama ada pola SPO. Lalu pada klausa kedua yaitu bagian dari kalimat objek dapat diturunkan menjadi simulasi sebagai gatra subjek dilaksanakan sebagai gatra predikat untuk memberikan pemahaman sebagai gatra pelengkap terkait prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai gatra keterangan cara. Lalu polanya menjadi subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gatra. Pada klausa pertama, Satyagraha sebagai gatra subjek mengatakan sebagai gatra predikat, simulasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai gatra objek. Lalu pada klausa kedua, simulasi sebagai gatra subjek dilaksanakan sebagai gatra predikat untuk memberikan pemahaman sebagai gatra pelengkap terkait prosedur dan penghitungan suara di TPS sebagai gatra keterangan cara. Lalu polanya menjadi SPO, diturunkan menjadi SPO pelengkap dan keterangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis frasa. Yang pertama, Satyagraha mengatakan simulasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yaitu sebagai frasa nominal. Lalu yang kedua, simulasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman sebagai frasa verbal. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman sebagai frasa konjungsional. Yang keempat, memberikan pemahaman sebagai frasa verbal. Yang kelima, pemahaman menjadi frasa nominal. Yang keenam, prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai frasa verbal. Yang ketujuh, prosedur pemungutan sebagai frasa nominal. Yang kedelapan, dan penghitungan suara di TPS sebagai frasa konjungsional. Yang kesembilan, penghitungan suara di TPS sebagai frasa nominal. Yang kesepuluh, di TPS sebagai frasa preposisional. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan materi menganalisis sebuah frasa, gatra, dan klausa dalam sebuah kalimat berita yang berjudul Debat Pilkada Jadi Ajang Janji Politik oleh Muhammad Diki Pradita pada koran Solo Plus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.